Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Udah, Bu. Oke. Perkenalkan nama saya Larsati Nurrahma. Saya di sini sebagai guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan menjelaskan materi PPKN SMA kelas 10 bab 4 yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Ya, Yang pertama, desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangannya itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Apakah sampai sini tidak ada yang ditanyakan? belum ada, Bu. Bisa dilanjut? Bisa. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Yang ketiga adalah otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diperdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Baik, saya lanjutkan. Yang keempat adalah landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah atau KND. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Poin kelima, nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu nilai unitaris dan nilai dasar, desentralisasi teritorial. Yang kedua, titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah dasar pertimbangan, yaitu dimensi politik dan administratif. Poin ketiga, dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Lanjut. Atau ingin dicatat terlebih dahulu? Nanti dikasih PPT-nya aja, Bu. Oke. Biar sini. Apakah bisa dibacakan? Mungkin agar lebih paham tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat? Yang ini, Bu. Ya. B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintah pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Berkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi. Tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dan pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. Apa aja, Bu, fungsinya? Yang pertama, fungsi layanan atau servicing function. Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka, bentar, tidak terlihat ya. Iya, tutup. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan atau kepercayaan, dan sebagainya. Yang kedua adalah fungsi pengaturan atau regulating function, yaitu fungsi ini memberikan penekanan bahwa hanya rakyat, tetapi kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis, yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dan kehidupan masyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Sementara itu, ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah. Yang poin C, fungsi pemberdayaan adalah fungsi yang dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Sampai sini paham? Paham, Bu. Lanjut. Lanjutkan ya. Yang poin C adalah kedudukan dan peran pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah, setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah. Pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur. Untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh 1 orang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil gubernur dan kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota yang dipilih secara demokratis. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Yang kedua, daerah khusus, daerah istimewa dan otonomi khusus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18B ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Adapun yang dimaksud dengan satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonom khusus, yaitu daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Yang ketiga adalah perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah dasar utama. Penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi adalah adanya urusan pemerintah yang perlu ditangani, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintah harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyak tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan kantor atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Sampai sini paham? Paham. Bisa dibacakan poin keempat? Boleh, Bu. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun hak yang dimiliki DPRD adalah hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD memiliki alat kelengkapan terdiri dari atas pimpinan, komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD adalah mitra bekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, bukan merupakan lawan ataupun pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Oke, terima kasih. Di situ sudah paham? Sampai sini sudah paham? Paham, Bu.
Oke, mari kita lanjutkan. Poin kelima yaitu proses pemilihan kepala daerah, dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh menteri dalam negeri atas nama presiden dalam sebuah sidang DPRD provinsi. Bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh gubernur atas nama presiden dalam sebuah sidang DPRD kabupaten atau kota. Peraturan daerah atau Perda. Peraturan daerah ditetapkan oleh daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, provinsi atau kabupaten atau kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau menulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan perda, persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembar daerah. Perda disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama 7 hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakan peraturan daerah, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Poin ketujuh, keuangan daerah, penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Kita lanjut poin yang ke-D, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara pertama disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintah ada pada pemerintah pusat, yang pelaksanaannya dilakukan dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintah diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Yang kedua, hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsi masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri, berdasarkan
kondisi dan kemampuan daerah. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut dan menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Jadi, sudah sampai sini, sampai hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Apakah ada yang ditanyakan atau sudah paham? Selama ini masih paham, Bu. Bisa dilanjut. Jika sudah paham, bisa nanti Ibu minta dikerjakan ya LKS-LKS-nya. Setelah itu dikumpulkan. Nanti dikerjakannya melalui Word ya. Ngumpulinnya di mana, Bu? Lewat email. Kamu Ya, yang mengkoordinasi. Kamu nanti. Iya, Bu. Nanti teman-teman aku yang koordinasi, Bu. Nah, ya seperti itu maksudnya. Oke, bisa diakhiri ya. Mungkin sudah sudah mulai sore juga. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.